Kasus ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi ini semakin seru ya teman-teman, di mana sebelumnya dari penyelidikan naik menjadi penyidikan ya. Roy Suryo CS yang pastinya ketar-ketir ya dengan hal ini. Pihak UGM sebelumnya juga sudah bersuara mengenai Pak Jokowi yang benar adanya beliau itu adalah lulusan UGM ya. Tapi Roy Suryo CS tetap tidak terima, tidak puas dengan hal tersebut. Nah, sekarang muncul Profesor Sofyan Effendi di acara podcast begitu dan kemudian beliau menarik pernyataan-pernyataannya di podcast tersebut. Ya dengan adanya surat yang beredar begitu dari beliau ya. Dan di situ membuat Roy Suryo CS sepertinya merasa terhianati ya. Di mana mereka sangat-sangat senang gitu dengan pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi, tapi setelahnya beliau menarik pernyataan-pernyataannya. Ya, begitu ketar-ketir dong ya, kayak ada gimana gitu ya. Terkait juga dengan pernyataannya Profesor Sofyan Effendi ini, pihak UGM angkat bicara kembali mengenai hal tersebut. Oke, di sini aku sudah ada beberapa videonya, kita langsung simak videonya. Ya, saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena iya benar, tanggung jawab ya terhadap apa yang diucapkan begitu. yang jelas jangan syarat juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik dan seterusnya. Tegas ya UGM ya. Bicara soal data dan proporsional. Saya kira itu aja. Dan kami tidak menghargai apapun lah yang dilakukan oleh sesuai dengan koridornya. Saya kira UGM sudah menjelaskan dari sisi kronologi udah lama itu. Yang jelas beri ruang ini dan kita tahu persis bahwa UGM itu punya misi besar soal pendidikan, pengajaran. Kita fokus jangan sampai diseret-seret urusan ini. Iya, sebenarnya UGM sudah lama banget ya menjelaskan tentang hal tersebut, tapi ya kembali lagi Roy Suryo dan teman-temannya ya begitu tidak terima, belum bisa terima begitu dengan fakta yang ada ya. Blocking politik itu. Dan porsi kita di situ ya, jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya membuat kita itu energi kita habis. Kita harus punya visi ke depan membangun bangsa ini. Kita fokus aktivitas pendidikan pengajaran visi besar kita. Saya kira itu biar berlangsung aja. Kita hormati aja proses hukum dan seterusnya yang sedang berlangsung. Setuju sih, kita ikuti proses hukum ya. Tapi saya rasa UGM porsinya di situ. Artinya masih tetap sama ya pernyataan UGM yang seperti yang kemarin, tidak terpengaruh dengan pernyataan Prof. Sofyan. Ya, saya kira UGM itu sudah menjelaskan dan UGM yang porsi yang saya maksud itu porsi UGM secara akademik dan data-data juga sudah ada. Kami tidak pengen masuk pada urusan blocking politik. Jangan seret-seret UGM pada blocking politik. Karena porsi kita secara akademik semua data sudah ada ya. Kan memang sudah dijelaskan di awal ya, teman-teman. Dan tanggung jawab kita harus. Ini bukan soal membela siapa, bukan. Ini soal bicara soal data. Sekali lagi, saya sepakat bahwa nanti yang memutuskan pengadilan gitu loh. Tapi kembali lagi kan UGM yang mengeluarkan ijazah sudah mengatakan asli, termasuk Bareskrim, ya kan? Kalau saya hanya melihatnya itu, kenapa? Saya bukan peneliti seperti Mas Roy, ya kan? Jadi kalau dia logika timeline itu ya. Ini logika anak kecil aja gitu loh, ya kan? Jadi ya kalau menurut saya, makanya sampai saat ini Mas Roy, Anda... Ini beliau murah senyum sekali ya, Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo. Anda siapapun mau bilang apa? Menurut saya fakta-fakta, data-data
Kami orang hukum mengatakan 0 besar. Oke, Nggak oke. bisa. Iya, tapi kan memang benar ya, kan udah ada datanya, terus pihak UGM juga sudah mengatakan hal tersebut. Tadi barusan kita coba juga sudah simak bahwa pihak UGM itu sudah sudah ada data-data akademik begitu. Jadi benar adanya beliau adalah lulusan UGM. Cuman kenapa ya, pertanyaannya ini, kenapa Roy Suryo CS ini tetap kekeh dan tetap belum percaya begitu? Apakah mereka tidak puas sebelum melihat ijazahnya Pak Jokowi? Kan mereka selalu minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya secara publis. Tapi kan itu kembali lagi, apakah Pak Jokowi mau menunjukkan atau tidak, karena itu kan privasi ya. Nggak bisa maju. Oke, kami tangkap pesan Nggak Anda. akan bisa maju. Termasuk pengadilan itu sudah berapa kali itu NO. Ya kan? TPUA yang di Bareskrim juga kemungkinan besar ya pasti selesai. Jadi menurut Anda tidak perlu ke pengadilan sebetulnya? Yang ada ini adalah nanti kita lihat. Makanya saya bilang ini isu pemaksulan dan isu ijazah palsu ini sudah game over. Oke. Kalau menurut saya. Tinggal telenovela dan drama-drama nanti Mas Roy mereka jadi naik sidik, ya kan? Ada tersangka, ada terdakwa, ada narapidana. Itu drama-drama ini yang akan kita nikmati. Oke. Makanya saya sekarang santai-santai gitu. Santai ini, Bos. Karena saya lihat ini udah ada nih. Bukan saya ahli nujum gitu loh. Tapi perkiraan Anda seperti Ya. itu ya, bahwa itu. Kezaliman. Ya. Jadi Ini si kakek tua ya dari TPUA, teman-teman. terjadi ini adalah Wakil proses Presiden TPUA, wakil kezaliman presiden nggak melalui tuh? hukum. Tapi sebenarnya kita semua tahu di belakang ini adalah persoalan politik. Ini bukan hukum. Ini jadi ingat ya, kemarin beliau waktu dipanggil Polda Metro Jaya itu katanya kecelakaan ya, tapi pas muncul ke publik ya beliau kayaknya kelihatannya baik-baik saja. Ini adalah penunggangan hukum oleh kepentingan politik atau kepentingan pejabat politik atau mantan pejabat politik. Saya kira rakyat bangsa Indonesia harus tahu ini bukan kasus hukum. Karena pelanggaran-pelanggaran hukum sudah sangat nyata. Misalnya pada saat pelaporan Bukan kasus hukum. Terus pelanggaran-pelanggaran hukum sudah nyata. Ya gimana sih ya? Polda Coba Metro Jaya ini, teman-teman ketik-ketik di kolom Joko komentar Widodo jelaskan gitu. itu datang dengan sangat cepat prosesnya. Ini kayaknya Hari mereka itu sudah merasa lapor, ini ya, hari itu terhantui dibuat begitu BAP, ya. Hari itu juga dibuat surat Karena kan perintah mereka penyidikan. masuk ke dalam Kemudian orang-orang juga yang pelaporannya terlapor tadi sudah begitu. disinggung, hanya sekedar fotokopi. Kalau kita mungkin punya pengalaman kalau melaporkan sesuatu di tingkat polsek saja gitu ya. Itu kalau tidak ada yang aslinya ditunjukkan, ditolak laporan itu gitu ya. Ini di tingkat Polda. Bagaimana fotokopi ijazah begitu saja diterima? Saya kira itu persoalan serius loh, gitu, dari pelanggaran hukum tadi. Ya kan karena mungkin ada legalisirnya Pak di situ ya. Fotokopi tapi dilegalisir Pak. Nggak sembarangan fotokopi. Tapi karena nuansanya politik, maka dianggap sah-sah saja. Tapi Bukan, ini kenapa saya pisahkan Agak dari ini tadi. ya, agak gimana gitu, kayak secara logisnya bisa kita mikir kok. Tapi kok mereka kayak gimana gitu Dengan ya, yang tadi, terlalu selain mempermasalahkan. mendukung tadi apa yang sudah sampaikan, saya hanya bocorkan sedikit. Insya Allah besok siang jam 1. Jadi buat teman-teman yang punya kontribusi. Ini per tanggal 21 Juli ya teman-teman, video yang ini. Berarti ya sekitar beberapa hari yang lalu ya mereka ini. Di Yogyakarta, silahkan meliput. Besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tyasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah ada juga Profesor Sofyan Effendi, dan ada satu lagi tokoh penting Jogja yang akan disowani besok. Ya, silakan hadir, dan saya juga akan ada juga besok pagi, besok siang. Terima kasih. Ya. Itu kita ketawain aja, bukan levelnya. Saya ketawa aja ya. Enggak, cukup ketawa aja. Ya, dari kami sekarang sedang concern menghadapi saudara Joko Widodo. Di luar itu ya nggak penting lah. Cukup. Nggak penting ya. Oke, ada lagi? Nggak penting ya. Nggak penting ya, diketawain aja. Tapi dalam dia bilang diketawain aja, kayak
gimana ya, kayak khawatir gitu ya. Oh ya, by the way di sini kok aku nggak ngelihat Rismon ya, kemana ya? Dokter Tifa juga nggak kelihatan. Tahu aku yang kelewat ya? Apa kabar ya beliau ya? Iya, kalau itu yang kami pegang itu benar-benar ijazah asli terbitan UGM dengan benar-benar ada kode-kodenya semua ya, mulai dari watermark, emboss dan sebagainya. Jawaban saya sederhana, ya kita tunggu di pengadilan. Ya, iya dia juga harus ditampilkan kecuali dia bawa ke sini, kita bawa ke sini. Ya, oke, iya. Iya. Oke. Yang tadi perlu dibocorin nggak yang tadi? Apa? Data. Nggak usah. Iya, terserah. Jadi ini ada satu informasi penting. Jadi kan selama ini Saudara Joko Widodo selalu bernarasi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ya. Mana 6.000 pesanan itu, Jokowi? Ini Rismon kenapa ya ini ya? Di jalan kok marah-marah? Nih ada captionnya, bahaya Rismon sudah mulai ngomong di jalan sendiri. 6.000 pesanan SMK itu mana? Kok begitu ini ya mereka ini kayak gimana ya? Kok begitu sensitifnya, begitu tidak sukanya terhadap Pak Jokowi? Kebohongan. Ya. Menjanjikan ini akan begini, bukan begitu. Mobil nasional. Bohong. Sabar Pak Cuma mau Rismon. di repair aja kok. Ya. Kok marah-marah sih Oke, Pak? pemirsa, begitulah. Kalian apa sudah tahu lah, ternyata ya cuma itu body repair. 6.000 pesanan. Mana itu Jokowi? Mana 6.000 pesanan itu? Orang-orang ini kalau dilihat semakin kesini semakin kesana ya. Tadi Rizal Fadila mengatakan, wah kalau tingkat polsek itu nggak ada yang asli, nggak akan diterima ini Polda, begitu ya. Kan yang dibawa oleh Pak Jokowi itu fotokopi tapi ada legalisirnya. Ya kita logikanya kayak gitu aja. Gimana ya? Kalau ada legalisirnya berarti kan barang itu sah gitu. Berarti dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada begitu ya. Di tempat beliau berkuliah begitu. Kalau memang fotokopi tok yang dibawa oleh Pak Jokowi ya otomatis ditolak dong karena nggak ada pengesahan di situ, nggak ada legalisirnya begitu. Ya gitu aja sih logikanya kalau menurut aku orang biasa gitu ya. Terus tadi ada Rismon yang ini marah-marah kayaknya di jalan, mana 6.000 pesanannya. Ini nampak banget ya mereka ini kayak nyerang personalnya Pak Jokowi, kayak tidak begitu menyukai Pak Jokowinya gitu. Bukan kebijakannya. Kalau Pak Kunchoro itu kan memang tidak, beliau mengakui tidak begitu menyukai Pak Jokowi, tapi tidak menyukai kebijakannya ya. Beliau bukan tidak menyukai personalnya, dan beliau juga mengakui bahwa memang benar adanya Pak Jokowi itu adalah lulusan Universitas Gadjah Mada dan gelar sarjana begitu ya. So kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita lihat? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!